Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syukur Saraha. Eh, Kejadian ini pada saat saya ikut paskibraka di Tidore, sebuah kota di Provinsi Maluku Utara. Tepatnya pada tahun 2015. Jadi kejadian itu pada saat kita di karantina. Nah, kebetulan kan setiap 2 minggu sebelum hari H, sebelum 17 Agustus, paskibraka ini selalu di karantina di sebuah asrama gitu. Lebih tepatnya kayak guest house gitulah, dijadiin asrama buat kita karantina gitu, jadiin tempat buat kita karantina. Nah, pada saat kita masuk itu kita dipilih dari 30 orang, dipilih ada 1 orang jadi kordi putri dan 1 orang buat kordi putra, atau biasa kita sebut Pak Lurah dan Bu Lurah, kayak tradisi di paskibraka gitu. Nah, pada saat kita masuk itu kan sekitar 2 minggu. Pada saat masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pas hari keempat kita dikumpulin sama Bu Lurah. Kita diingetin sama Bu Lurah kalau di asrama ini atau di ghost house ini kalian jangan terlalu berisik, jangan terlalu berhura-hura lah. Terus kalau kalian lagi makan, sisa makan atau kamar kalian itu jangan terlalu kotor, jangan terlalu berantakan. Usahain buat sering dibersihin. Nah, kata Bu Lurah saya. Terus kita, oh ya siap. Kita kayak udah gitu. Jadi kayak udah cuma himbauan dari Bu Lurah aja gitu. Terus masuk 1 minggu pertama itu masih ada yang ribut. Tiap malam tuh masih ada yang ngobrol terus sambil ketawa-ketawa. Masih ada yang suka buang sampah sembarangan. Padahal udah diingetin sama Ibu Lurah kita, Pak Lurah kita juga bantu ingetin buat yang putra. Terus pada saat masuk hari ke 8 atau hari ke 9 gitu, pokoknya udah seminggu lebih, tiba-tiba pada saat malam harinya, kan tiap malam kita selalu diberi materi, entah materi dari pelatih kita atau materi dari pihak luar kayak dari polisi, dari TNI, ngasih materi buat kita. Nah, setelah kita materi, kita diinstruksiin buat masuk ke kamar masing-masing buat beristirahat, buat tidur. Nah, pada saat masuk ke kamar, kita nih masih ngobrol-ngobrol gitu. Terutama di kamar saya masuk ke kamar bersama teman-teman saya, sekitar 5 atau 6 orang lah satu kamar itu. Pada saat ngobrol, tiba-tiba lemari di kamar saya itu nutup sendiri gitu. Jadi lemari saya ini, dia tuh kayak pintunya itu yang digeser gitu, bukan yang ditarik gitu, tapi yang digeser. Nah, tiba-tiba posisinya kan lagi kebuka lemarinya ini, tiba-tiba langsung ketutup kenceng gitu, cetak. Nah, kita semua kan kaget. Pada saat kita kaget, terus nengok nih ke semua tuh bareng gitu, langsung lihat ke lemari. Terus kita ngobrol, kalian lihat kan tadi? Iya, semuanya juga pada lihat. Nah, pada saat kita lagi ngobrol itu, tiba-tiba kayak ada yang lompat juga dari belakang kamar kita. Jadi kayak ada yang lompat dari atap gitu ke bawah, pas banget di belakang kamar kita. Dia langsung bunyi gitu, kayak cetak. Dia mendarat itu kayak bunyi gede banget, cetak. Kita belum beres kaget yang tadi, udah disuguhin yang satu lagi, jadi kaget lagi kita langsung udah kaget semua, udah nggak bisa tidur. Nah, pada saat kita lagi sementara kaget, tiba-tiba dari arah kamar putri, dari kamar yang si cewek-cewek ini, pada teriak histeris keluar, sambil teriak kita langsung keluar dari kamar mereka gitu, langsung keluar dari kamar mereka. Terus kita ada yang cowok-cowok kan juga pada kaget, jadi pada keluar juga gitu, terutama pelatih kita, dari kakak yang ngekoordinir kita juga pada keluar. Terus
ngomong gitu, nanya ada apa, terus katanya Bu Lurah kita marah-marah, tiba-tiba marah-marah si Bu Lurah kita. Nah, marah-marah terus ada juga yang ngelihat kayak ada sosok nenek-nenek gitu, ada sosok nenek-nenek yang muncul di kamar cewek. Nah, udah kita ini kan pada saat itu si Bu Lurah ini marah-marah, terus pada saat keluar kayak kemasukan gitu, tapi kayak masih sadar gitu, masih marah-marah itu masih sadar, tapi kayak ada yang masuk gitu. Terus pada saat udah beres marah-marah, kita tanya, pelatih sama kakak kita tanya ke Ibu Lurah kita, ada apa, kenapa tadi marah-marah, terus yang di teman kamu juga ada yang lihat nenek-nenek gitu. Terus kata Bu Lurah saya itu, jadi gini, jadi sebelum kita masuk itu, pas hari pertama kita masuk itu udah ada yang ngasih tahu ke saya. Ini kata Bu Lurah saya. Jadi udah ada yang ngasih tahu ke saya, yaitu makhluk yang lain, yang yaitu nenek-nenek ini udah ngasih tahu ke saya kalau kalian masuk atau tinggal di sini, di asrama ini, jangan terlalu ribut, jangan terlalu berisik, dan juga jangan terlalu buat kotor atau sampah-sampah gitu, tolong diberesin. Nah, di situ kita kaget nih, terutama saya. Ternyata Ibu Lurah saya ini bisa lihat begituan, bisa lihat makhluk yang lain, terus sampai bisa berinteraksi juga. Nah, terus dia lanjut cerita, selama di karantina dia tuh selalu diingetin sama si nenek ini, jangan terlalu berisik, jangan terlalu buat kotor, jangan terlalu nyampah. Nah, hingga pada saat malam itu, karena kitanya diingetin juga sama Bu Lurah, kita gak nurut, akhirnya malam itu dia marah, si nenek ini. Jadi nenek ini pada malam itu dia marah, udah puncak marahnya banget gitu. Jadi dia marah, jadi di kamar kita itu dia udah langsung gebrak pintu lemari itu, langsung nutup. Terus di belakang kamar juga itu dari si nenek itu. Terus langsung dia marah ke si Ibu Lurah ini, katanya, kamu udah saya kasih ini, katanya nenek ke Ibu Lurah saya, kamu udah saya kasih tanggung jawab buat jaga tempat ini, jangan terlalu berisik, jangan terlalu kotor, ada sesuatu yang kotor langsung dibersihin, kenapa kamu gak tanggung jawab, katanya kamu bisa tanggung jawab. Terus kata Bu Lurah saya, iya saya ini juga salah saya kurang ngasih tahu juga ke teman-teman saya mohon maaf gitu. Jadi langsung Bu Lurah juga melampiasin juga ke teman-teman saya, dia juga langsung marah ke teman-teman saya. Nah, setelah dengerin cerita dari Ibu Lurah itu, kita semuanya langsung kaget, langsung shock gitu. Oh, jadi maksud Ibu Lurah ngasih tahu ke kita buat jaga kebersihan, jangan terlalu berisik, gara-gara ini gitu. Nah, setelah itu esok harinya sampai hari H di karantina itu langsung tiba-tiba kayak tenang gitu, berisik juga nggak terlalu berisik banget, langsung kayak ada yang berisik dikit diingetin, ada yang kotor dikit langsung dibersihin. Setelah dengar dari cerita Ibu Lurah kita tadi, langsung semuanya jadi tertib.